Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Heri Subekti Channel. Pada konten sebelumnya membahas tentang keajaiban Indonesia secara umum. Pada kesempatan ini kita bahas terkait cerita unggulan. Yang pertama, motif batik. Batik berasal dari bahasa Jawa yang berarti dilukis, menggunakan proses pencelupan tahan lilin untuk menghasilkan kain yang berwarna. Garis dan pola yang dibuat pada batik Indonesia yang dikembangkan di Pulau Jawa ini mencerminkan simbol-simbol tertentu. Dan pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai karya seni budaya tak benda warisan manusia. Menggunakan kaca pembesar, kita dapat melihat batik yang luar biasa pada resolusi tinggi dan menjelajahi pola rahasia dan cerita tersembunyi yang membuat harta nasional ini seakan hidup. Nah, ini seekor burung. Motif yang berbentuk berlian ini disebut sawa. Motif ini sebenarnya adalah representasi dari burung legendaris Garuda dalam mitologi Hindu dan Buddha. Jangan terkecoh dengan bentuknya yang sederhana. Sayapnya yang lebar menggambarkan kekuatan, keperkasaan, dan kecepatan. Lereng yang licin dipersembahkan untuk keluarga kerajaan. Pola paralel dan diagonal pada batik ini menggambarkan kekuasaan dan kecekatan dalam melakukan sesuatu, sehingga diharapkan pemakainya dapat melakukan tugasnya dengan cepat. Detail motif yang disebut dengan parang ini biasanya diartikan sebagai ombak lautan. Kekuatan bunga. Pola bunga adalah pola batik yang umum. Pola tersebut menghias kain batik dengan garis yang berkelok-kelok, berwarna, dan renggang. Bunga teratai yang dianggap suci dalam kepercayaan Hindu dan Buddha sering muncul dalam kain batik. Bunga lainnya yang sering muncul adalah bunga Kamboja, sepatu, dan bakung. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ragam hewan dalam seni Indonesia. Gesit, kuat, menakutkan. Paranus komodensis atau komodo adalah binatang yang paling terkenal di Indonesia. Meskipun gelar tersebut jatuh pada komodo, hewan lainnya tak kalah penting dalam budaya Indonesia. Mulai dari mitologi hingga seni kontemporer, baik dalam batik maupun lukisan, hewan ini beserta ciri khasnya menunjukkan betapa istimewanya dunia fauna dalam gaya hidup orang Indonesia. Yang pertama, ayam jago. Di daerah Asia Tenggara, ayam jago memiliki peranan penting sebagai elemen suci dalam pemujaan pada ritual keagamaan. Di Indonesia, sabung ayam merupakan tradisi kuno dari Hindu Bali. Lukisan iketut tangan sabung ayam menggambarkan tradisi ini dilangsungkan di luar kuil dengan warna-warna yang cerah. 3 ayam jago dikelilingi oleh para wanita asli daerah itu sembari mengumpulkan sumbangan koin guna menghias kuil. Di Indonesia, sabung ayam dikenal sebagai bentuk perjudian jika dilakukan tanpa ada kaitannya dengan upacara keagamaan. Ayam jago juga banyak digambarkan pada kain batik, terutama ayam jago liar Madura yang dilukis menjadi pola simbolis. Pada batik Cirebon, Jawa Barat, siluet dari burung yang megah ini digambarkan dengan dedaunan dan ranting. Yang kedua, kuda.
Terdapat lebih dari 20 jenis kuda di Indonesia dan asal-usulnya dapat ditelusuri hingga abad ke-13. Pada diorama Perang di Penogoro dipamerkan di Monumen Nasional serta Deru oleh Ugo Untoro yang dipamerkan di Yayasan Binale Yogyakarta tahun 2013. Kuda menjadi alat transportasi manusia untuk bertualang serta berperang di sepanjang sejarah. 3. Kerbau. Memelihara kerbau adalah gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan Indonesia. Umumnya, kerbau digunakan untuk membantu para petani, khususnya untuk membajak sawah. Pada koleksi Walter Space di Museum Arma, kerbau membantu petani dalam rutinitas sehari-hari. Dengan adanya pengaruh realisme magis, seorang seniman Belanda memanipulasi perspektif dan menampilkan gambaran pria, kerbau, dan tanahnya. 4. Monyet. Sejak zaman dahulu kala, monyet telah digambarkan sebagai sosok yang berani, setia, dan penegak keadilan dalam mitologi Hindu. Dalam kisah Ramayana, sekumpulan pasukan monyet menyerang Kumbakarna guna membebaskan istri pahlawan Rama yang diculik. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan cerita unggulan dari Keajaiban Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.